Assalamualaikum Ibu Eva. Waalaikumsalam Ibu Tuti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sih Bu, kabar baik Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, ada cerita apa nih Bu ngajak saya ketemuan? Iya Ibu, begini Bu, saya nih Bu memiliki banyak masalah sebenarnya Bu di sekolah. Cuman saya ingin mengajak Ibu ketemuan ini membicarakan satu masalah saja Bu yang sedang saya alami di sekolah Ibu. Oh iya? Masalah apa sih memangnya yang sedang Ibu alami? Kayaknya serius nih. Begini Bu, pada saat saya mengajar nih kan beberapa kelas, ada 4 kelas saya mengajar di kelas 8, 8A, 8B, 8C, 8D Bu. Nah ini Bu, saya ini sebagai wali kelas 8D. Nah dari 4 kelas ini Bu, saya ini mendapat siswa Bu, yang salah satu siswa ini sangat jarang sekali Bu mengumpulkan tugas. Nah, walaupun ada sih sebenarnya yang lain juga mungkin telat mengumpulkan tugas, tapi yang satu ini Bu, siswanya ini sangat jarang Ibu. Jadi saya merasa tidak nyaman karena teman-temannya itu selalu berucap, si A kok selalu tidak mengumpulkan tugas dan tidak pernah mendapat hukuman. Jadi saya agak gimana-gimana mendengar kata-kata seperti Ibu ya. Nah, saya sendiri itu merasa kurang cocok dengan pemberian hukuman Ibu. Oke. Jadi yang saya tangkap dari apa yang barusan Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu nih mengajar banyak kelas dan juga sebagai wali kelas, dan Ibu menemukan satu murid Ibu ini sangat jarang mengumpulkan tugas ya Bu ya. Iya, Sehingga Ibu ini menuai protes lah ya dari beberapa murid karena tidak memberikan hukuman kepada murid tersebut. Ya maklum yang namanya murid itu kan yang bisa dilihatnya kan hanya hukuman, dan Ibu tidak cocok dengan prinsip memberi hukuman dalam mendidik. Benar seperti itu Ibu? Iya Ibu, benar sekali Ibu. Oke. Sejauh ini apakah Ibu sudah pernah menyelidiki apa kira-kira yang membuat murid tersebut jarang mengumpulkan tugas? Sejauh ini Bu ya, saya sih pernah Bu ya, paling cuma saya hanya menanyakan nih Bu, ini mengapa sih tidak mengumpulkan tugas, jarang sekali mengumpulkan tugas ya. Jadi sudah berapa kali diingatkan masih saja seperti itu Ibu. Jadi saya ingin ini Bu mencari solusi supaya murid saya itu bagaimana lebih rajin dalam mengumpulkan tugasnya Ibu. Karena saya ini nantinya gini Bu, bisa berambat jadi bingung mengisi daftar nilainya jika terus seperti ini Bu. Nah, padahal sudah saya berapa kali saya ingatkan mereka, masih saja seperti itu Ibu. Jadi pada intinya murid itu udah Ibu ingatkan, tapi tidak juga mengumpulkan tugas ya Bu ya. Iya Ibu, benar sendiri, takut malah bisa merembet ke masalah penginputan nilai ya Bu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke permasalahan tersebut, tadi saya ada menanyakan, Ibu udah menyelidiki belum apakah benar-benar dia itu tidak bisa mengumpulkan tugas karena dia tidak paham, ataupun memang dia itu siapa tahu ya Bu,
dia punya kesibukan misalkan membantu keluarga bekerja begitu Bu? Atau pernah tidak sekali-kali Bu tanya temannya gitu Bu? Cuman saya pernah menanya temannya sih saja Bu ya, mengapa murid tersebut itu jarang sekali atau tidak mau mengumpulkan tugas. Nah, jawaban temannya cuman ini Bu, hanya malas saja katanya, malas untuk mengumpulkan tugas. Nah, jadi hanya dengan temannya saja Ibu saya menanyakan. Iya, iya. Berarti Ibu sudah juga mencari informasi ya kan, kenapa murid tersebut tidak mengumpulkan tugas. Nah, ternyata dari informasi yang Ibu dapatkan, murid tersebut memang sepertinya malas ya Bu ya mengerjakan tugas ya. Iya Ibu. Iya. Baik Ibu, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu? Yang saya dapatkan pembicaraan kita pada hari ini Ibu, mungkin ini ya Bu ya, solusi bagaimana apa yang saya harus lakukan jika anak tersebut malas atau tidak mau mengerjakan tugas. Nah, tadi salah satunya bisa dengan cara menyelidikinya ya Ibu ya. Menyelidikinya apakah murid tersebut itu apa kesulitannya untuk mengerjakan tugas. Itu menurut saya sih. Oke, jadi yang ingin Ibu dapatkan, Ibu ingin mencari solusi ya, Ya, mencari solusi. apa yang harus Ibu lakukan ya untuk itu tadi untuk apa? Menemukan cara bagaimana supaya murid tersebut sadar gitu ya Bu ya. Iya Ibu, benar sekali Ibu. Oke, baik. Kalau kita misalkan lah ya Bu ya, Ibu itu memberikan sekitar 10 tugas. Kira-kira berapa tugas sih Bu yang mampu dikumpulkannya? Paling ya Bu ya, dari 10 itu 3 sampai 4 tugas lah yang dikumpulkan. Pokoknya itu tidak sampai separuh biasanya yang jumlah tugas yang saya berikan Ibu. Gitu, berarti sangat sedikit ya Bu ya tugas yang dikumpulkan. Murid tersebut hanya mengumpulkan 3 sampai 4 dari 10 dari tugas 10 tugas yang Ibu berikan Ibu. Iya Ibu, benar sekali Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu ke depannya terhadap murid Ibu tersebut? Saya sih Bu tentu saja ingin murid saya itu lebih rajin ya mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang saya berikan Ibu. Rajin mengumpulkan tugas ya Bu ya, berarti dari kesadaran dia sendiri lah Bu ya, sehingga frekuensi mengumpulkan tugasnya itu meningkat. Benar begitu Ibu? Benar sekali Ibu. Jadi saya ingin itu siswa saya itu lebih tadi yang mungkin hanya kurang dari separuh mengumpulkan, paling tidak itu separuhnya bisa dikumpulkannya Ibu. Iya. Kira-kira Ibu ingin meningkatkan dari tadi kan 3 sampai 4 nih. Ibu ingin meningkatkan ke berapa lah kira-kira Bu? Paling tidak 6 atau 7 lah Bu ya dari 10 tugas misalnya yang saya berikan Bu. Oke. Jadi Ibu mengharapkan murid Ibu tersebut ada peningkatan dari 3 atau 4 itu sampai 6 atau 7 gitu ya Bu ya dalam mengumpulkan tugas
tugas yang diberikan, ya kan Bu ya? Iya, benar sekali, Bu. Itu harapan saya sekali, Bu. Iya. Eh, Kalau sampai sejauh ini Bu, apa saja yang sudah Ibu coba lakukan meningkatkan kesadaran dari murid tersebut Ibu? Saya sih Bu kemarin ya Bu ya sudah mengingatkan. Selain sudah mengingatkan, saya sudah juga beberapa kali memanggilnya, tapi di ruang khusus sih Bu, saya memanggilnya. Oh, khusus. Begini Bu, berarti Ibu di sini sudah mencoba mengingatkan, lalu dengan cara memanggilnya ke ruang khusus ya Bu ya? Iya Ibu. Iya. Apa Ibu punya enggak cara lain atau ingin mengubah mungkin cara Ibu mengingatkan murid tersebut? Bisa mungkin dari cara Ibu berbicara pada murid tersebut mungkin? Apa ya Bu ya? Mungkin bisa sih mungkin ya Bu diubah. Sepertinya nanti ya Bu ya saya coba mengobrol santai kali aja ya dengan mereka. Ngobrol-ngobrol santai itu mungkin mereka itu lebih senang kayaknya Ibu diajak ngobrol santai gitu daripada tadi saya itu memanggil mereka itu di anak ini di ruang yang khusus. Jadi Ibu ini nanti ingin mencoba mengajak murid tersebut ngobrol ya agar terlihat lebih santai dan akrab gitu ya Bu ya? Iya Ibu. Kira-kira waktu yang Ibu siapkan untuk hal tersebut itu seperti apa Ibu? Kapan waktu ngobrolnya gitu Ibu? Kalau untuk waktu ngobrolnya ya Bu ya, saya mungkin coba mengambil waktu istirahat. Mungkin nanti kan ada istirahat itu sekitar 15 menit. Mungkin itu nanti kan mereka ke kantin, bisa saya juga ikut ke kantin. Nah, sambil ngobrol-ngobrol santai, mengajak mereka ngobrol lah kayaknya seperti itu Ibu, ngobrol santai. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai melancarkan aksi ngajak ngobrol nih dengan murid tersebut? Sepertinya dalam minggu ini sih Bu, pun bisa ya setelah saya masuk kelas murid tersebut mungkin nanti. Setelah saya mengajar itu ada jam Bu, ada jam di kelas tersebut istirahat. Nah mungkin nanti saya sambil mengajak ke kantin ke ngobrol-ngobrol santai seperti itu Ibu. Oke Bu. Jadi sekarang gimana? Apakah Ibu sudah merasa menemukan solusi dari masalah yang Ibu alami? Sepertinya Ibu ya, saya rasa sudah mulai Ibu menemukan solusi dari permasalahan ini Bu. Di sini mungkin saya akan mencoba ya cara pendekatan yang lebih baik lagi untuk mengingatkan murid saya ini mengenai susah mengerjakan tugas ini dengan mengajaknya ngobrol santai kali tadi Bu. Iya. Baik Bu, kalau boleh saya ulangi. Tadinya Ibu itu mengalami masalah. Ada murid yang sangat jarang mengumpulkan tugas. Ibu juga takut hal tersebut akan merembes pada nilai yang akan Ibu input di daftar nilai. Jadi Ibu akan memotivasinya melalui ngobrol santai. Dan dari itu semoga saja ya Bu, muridnya jadi lebih rajin mengumpulkan tugasnya ya Bu ya. Iya Ibu, semoga saja Ibu. Jadi saya rasa percakapan kita tentang masalah yang Ibu alami sampai di sini dulu ya Ibu ya. Saya tunggu kabar baik dari Ibu.
Kira-kira kapan Ibu mau memberi kabar baik lagi untuk saya? Insya Allah sih Bu, secepatnya ya. Karena kan minggu depan kan saya akan coba dari solusi obrolan kita pada hari ini Bu. Nah, iya. Saya juga nggak sabar nih, malah ingin menunggu cerita yang lebih baik dari permasalahan Ibu ini. Semoga benar-benar ya Bu ya, masalah Ibu ini terselesaikan dengan solusi yang telah Ibu pilih. Ya Ibu, saya ini harus pamit kayaknya Bu. Ya Ibu, terima kasih Ibu telah mendengarkan cerita saya hari ini Bu, dan terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktunya untuk untuk bisa diajak obrol tadi permasalahan saya hari ini Bu. Iya, terima kasih kembali Bu Eva. Semoga rencana Ibu itu berhasil ya Bu, dan membuahkan hasil yang memuaskan gitu ya Bu ya. Sukses selalu Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Baik Bu, cuman rada-rada gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah lah, masih bisa ketemu nih sama Ibu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, ada kabarnya baik ya Bu ya, walaupun Iya. ada tadi itu. Nah, terus Ibu Tuti kemarin katanya ingin ngobrol dengan saya ya Bu ya. Iya benar Bu. Oke, apa sih yang ingin Ibu obrolkan pada hari ini Bu? Sepertinya Ibu ini punya masalah ya. Begini sih Bu, saya itu punya murid. Saya kan ngajar di kelas 6. Nah, murid saya itu hampir setiap hari lah ya. Ketika diminta presentasi di depan untuk berbicara tuh kayaknya susah benar Bu. Jadi kayaknya ndak enak gitu kan kalau kita melakukan pembelajaran, murid itu ndak bisa presentasi. Jadi rasa ndak ada kepuasan gitu Ibu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi kalau yang menurut saya tanggapi tadi bahwa murid-murid Ibu itu sepertinya susah sekali jika diminta berbicara di depan kelas ya Bu ya. Iya benar Bu. Bu. Oh, Iya. kalau begitu sebenarnya sih Bu, masalah ini sih juga sering saya dengar dan malahan sering juga terjadi di kelas saya Bu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Saya sih sebenarnya ingin menemukan cara lah ya supaya bisa membuat murid saya tuh berani tampil di depan kelas. Moga-moga mereka tuh bergerak dulu tampil, walaupun berbicaranya masih diarahkan. Nah, tapi kan mereka udah mencoba untuk berani. Nah, ini kan mereka belum nih. Jadi saya ngajak Ibu ketemuan nih, mau cari solusi gimana sih supaya mereka tuh mau maju ke depan, berani tampil berbicara gitu Ibu. Oke Bu, jadi pertemuan obrolan kita hari ini sebenarnya Ibu ingin ya murid-murid Ibu itu berani tampil berbicara di depan kelas. Nah, nanti sama-sama mencari solusinya ya Bu ya. Iya Ibu, benar. Oke, jadi harapan Ibu ya, tadi murid Ibu itu berani tampil berbicara di depan kelas. Nah, kira-kira Bu ya, dari seluruh murid Ibu dalam satu kelas nih, berapa orang sih yang tidak berani atau tidak mau tampil berbicara di depan kelas Bu? Murid saya itu sekelas nggak banyak Bu. Mereka hanya ada 18 murid. Nah, dari 18 murid itu paling
yang berani tampil itu hanya 8 orang. Sisanya ya udah itu susah mau tampil di depan. Jadi 18 murid tadi Bu ya, yang Iya. dari 18 murid ada 8 orang ya Bu? Iya, itu yang mau Ibu. Yang mau Iya, yang tampil. yang nggak mau 10 orang malah. Jadi ada 10 orang yang tidak mau tampil atau di depan kelas ya Bu ya? Iya, benar Bu. Oke, nah kira-kira harapan Ibu dari 10 murid ini ya, berapa orang murid yang tidak berani tampil berbicara di depan kelas Bu? Atau yang berani maksud saya Bu, yang berani tampil berbicara di depan kelas Bu, dari 10 murid ini ya, Begini kira-kira Bu, berapa murid? tadi saya kan murid saya 18. Nah, berani itu 8. Yang Iya. yang tidak berani itu ada 10 Ibu. Oke, yang tidak berani itu 10. Iya. Jadi dari 10 ini ya, target Iya. Ibu kira-kira berapa orang lah yang nanti mau berbicara atau berani berbicara di depan kelas? Paling tidak nambah 5 lah ya, murid itu udah lumayan lah Bu. Dari 18 nanti kan 8 udah bisa, nambah 5 lagi kan udah jadi 13. Lumayan itu Bu sebenarnya. Oke, jadi ya 5 murid ya targetnya ya Ibu ya? Iya, benar. Oke, jadi Ibu untuk meningkatkan keberanian 5 orang murid tersebut, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Sepertinya saya masih bingung Bu tentang hal itu. Oke, bingung ya Bu ya? Masih Iya. bingung ya Bu? Oke, kalau seperti itu saya akan mengajukan pertanyaan gini Bu. Menurut Ibu, tindakan apa yang perlu Ibu lakukan kira-kira ya, saat meminta murid itu lebih berani tampil berbicara di depan kelas? Nah, seperti apa kira-kira tindakannya Ibu? Kalau kemarin-kemarin sih saya hanya meminta mereka sih Bu. Tanpa adanya sepertinya saya kurang memberikan motivasi nampaknya Bu kepada mereka. Iya, benar Bu. Saya sepertinya kurang memotivasi mereka. Saya kan hanya meminta mereka, ayo silakan tampil ke depan. Nah, waktu kita udah mau habis. Nah, iya benar Bu. Sepertinya motivasi kayaknya Ibu. Oke, jadi yang saya tanggapi bahwa menurut Ibu ini, Ibu kurang memberikan motivasi kepada murid-murid Ibu yang tidak mau berbicara ke depan ya Bu? Iya benar Bu. Oke, jadi seperti itu ya Ibu. Jadi apa sih rencana Ibu ya ke depannya untuk membuat murid-murid Ibu itu berani tampil berbicara di depan kelas? Kalau menggunakan motivasi tadi ya Bu ya, saya akan coba nih nantinya ingin memberikan mereka video motivasi, video orang yang lancar berbicara di depan nih Bu. Jadi semoga melalui video tersebut murid-murid saya terinspirasi ingin menjadi seperti orang yang ada di dalam video tersebut Bu. Oke, jadi rencana Ibu kalau Ibu itu akan memberikan motivasi seperti memberikan sebuah video ya Bu ya, melalui video orang yang berani ya, mungkin Iya. berbicara di depan pada murid Ibu ya. Iya benar Bu. Nah, agar mereka terinspirasi ingin menjadi seperti orang dalam video tersebut ya Bu ya. Iya benar. Oke, selain itu apakah ada cara lain lagi Bu selain menampilkan video tadi?
Kalau teringat kata motivasi, oh iya Bu, kemungkinan saya kurang memberikan penghargaan apa penguatan verbal kayaknya ya kepada murid saya. Jadi nantinya bisalah kali saya coba untuk melakukan penguatan verbal. Wah, bagus kamu tampilannya. Nah, seperti itu. Wah, kamu anak yang berani. Seperti itu ya kali ya Bu ya, untuk menguatkan dari menambah motivasi tersebut. Oke, jadi tadi Ibu selain dengan video atau menampilkan video yang menginspirasi anak-anak itu supaya lebih mungkin percaya diri ya Bu ya, berbicara di depan atau tampil di depan. Selain itu Ibu juga memberikan penguatan berupa verbal ya Bu ya, kata-kata motivasi dari Ibu sendiri, betul Ibu? Iya benar Bu, benar. Oke Ibu. Baik Ibu, kalau boleh saya ulangi dari awal pembicaraan kita tadi ya Bu ya. Ibu itu mengalami masalah bahwa ada 10 murid ya, dari 18 murid di kelas Ibu yang tidak berani tampil berbicara di depan kelas ya Bu ya. Iya benar Bu. Target Ibu tadi paling tidak ada 5 orang lah yang mengalami perubahan yang berani tampil berbicara di depan ya Ibu ya. Iya. Oke Bu, jadi untuk solusinya tadi permasalahan tersebut yang Ibu alami, Ibu akan memberikan motivasi kepada murid-murid Ibu agar berani tampil berbicara di depan kelas dengan cara tadi menampilkan sebuah video mungkin tadi ya Bu ya, sebuah video yang menginspirasi mereka dan diperkuat dengan motivasi verbal dari Ibu sendiri. Begitukah Ibu? Iya benar sekali Bu. Ya Ibu. Oke Bu, menurut saya sangat baik sekali Bu solusi yang Ibu hadirkan pada hari ini tentang permasalahan Ibu. Nah Bu, jadi nih Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan mulai melaksanakannya? Kalau ini sih insya Allah lah ya, saya akan mencoba di minggu depan kayaknya Bu. Karena minggu ini saya perhatikan jadwal di sekolah kayaknya banyak beberapa hari yang tidak efektif, jadi saya akan praktikkan di minggu depan saja sepertinya Bu. Oke, insya Allah minggu depan ya Bu ya. Iya. Oke Bu, tidak terasa Ibu, ini kita sekarang sudah di ujung obrolan nih Bu. Kira-kira Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini Ibu? Tadinya Bu, saya tuh datang dengan angin yang agak menerawang gitu kan Bu, mikir gimana caranya harus agar mereka tuh tampil berani berbicara di depan kelas. Nah sekarang tuh saya udah merasa sudah tercerahkan. Saya akan memberikan motivasi kepada murid-murid saya melalui tayangan video yang dapat menginspirasi mereka ingin menjadi orang seperti di video tersebut. Nah jadi sekarang nih Bu, perasaan saya malah udah semangat, gak sabar sebenarnya saya mau nyoba Bu, saya mau lihat hasilnya gitu. Oh iya Ibu ya, jadi sudah mulai tercerahkan ya Bu dari hasil obrolan kita pada hari ini. Malahan Ibu ini sudah menggebu-gebu atau semangat ya untuk tidak sabar untuk menerapkan solusi dari permasalahan Ibu tadi ya Ibu. Iya benar Bu, benar. Oke Bu, saya nantikan cerita Ibu berikutnya ya. Semoga nih Bu solusi yang dipilih Ibu ini berhasil ya Bu ya. Iya, amin. Sehingga nanti permasalahan yang Ibu alami mengenai murid yang tidak berani tampil di depan kelas dapat terselesaikan dan nantinya membuahkan hasil yang baik ya Bu ya. Iya, amin.
Amin. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih telah mendengarkan curhat-curhat dari saya. Iya Ibu, terima kasih juga Ibu, terima kasih kembali. Saya pamit dulu ya Ibu. Iya Ibu. Oke Ibu, Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Ibu Eva. Sampai ketemu lagi ya Ibu. Sip sip.